Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam rangka pengukuhan guru besar dan orasi ilmiah atas nama Profesor Dr. Evi Satispi MSI dalam bidang ilmu administrasi publik dan Profesor Dr. Iswan SE MSI dalam bidang ilmu administrasi manajemen pendidikan. Hadirin dimohon berdiri. Rektor beserta Ketua dan anggota Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta memasuki ruang upacara. Pembukaan sidang terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta oleh Ketua Senat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam rangka pengukuhan guru besar dan orasi ilmiah atas nama Profesor Dr. Evi Satispi MSI dalam bidang ilmu administrasi publik dan Profesor Dr. Iswan SE MSI dalam bidang ilmu administrasi manajemen pendidikan. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang kenaikan jabatan akademik dosen oleh Wakil Rektor 1, Dr. Muhammad Hadi SKP MK.
Bismillahirrahmanirrahim. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 37010-M-07-2023 tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat PLT Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 nomor 269-LL3-DT.4.01/2023 tanggal 7 Juni 2023 memutuskan menetapkan ke-1 terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 nama Dr. Evi Satispi, SP MSI, nomor induk dosen _ nomor registrasi pendidik 0308127105 _15103101106312. Tempat tanggal lahir Purwakarta 8 Desember 1971, pendidikan S3 tahun 2013. Pangkat penyetaraan penata tingkat 1 3D 1 Januari 2023. Jabatan _ jumlah angka kredit _ TMT Lektor Kepala _ 403 _ 1 April 2020. Unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 pada Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam bidang ilmu administrasi publik dengan angka kredit sebesar 852,50. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2023. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim ditandatangani. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 30986-M-07-2023 tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 nomor 6279-LL3-DT0401/2022 tanggal 27 Desember 2022 memutuskan menetapkan ke-1 terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 nama Dr. Iswan SE MSI NIDN _ nomor registrasi pendidik 0305066002 _ IN 060 _ PP 09 _ 3315A _ 2010. Tempat tanggal lahir Kebumen 5 Juni 1960. Pendidikan S3 tahun 2015. Pangkat penyetaraan penata tingkat 1 3D 1 Januari 2021. Jabatan _ jumlah angka kredit Lektor Kepala 718,30 per 1 Agustus 2020. Unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 pada Universitas Muhammadiyah Jakarta.
dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam bidang ilmu administrasi manajemen pendidikan dengan angka kredit sebesar 1050,50. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan, ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2023. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan riwayat hidup oleh Sekretaris Senat Profesor Dr. Insinyur Budianto MT dilanjutkan dengan penayangan video profil Profesor Dr. Evi Satispi MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat hidup Profesor Dr. Evi Satispi MSI. Profesor Dr. Evi Satispi MSI lahir di Purwakarta tanggal 8 Desember 1971. Ditetapkan menjadi guru besar bidang ilmu administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Melalui keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 370/M/07/2023 terhitung mulai tanggal 01 Juni 2023. Profesor Evi Satispi menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan pendidikan S3 Ilmu Pemerintah Universitas Satyagama. Profesor Evi diangkat menjadi dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2014. Selama berkarir sebagai dosen di UMJ, Prof. Evi pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMJ, dan saat ini menduduki posisi sebagai Dekan di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hingga saat ini Prof. Evi memiliki 14 buku, 30 jurnal nasional dan internasional, serta 2 publikasi pada konferensi nasional dan internasional. Prof. Evi aktif berbagai organisasi Perserikatan Muhammadiyah. Selain aktif sebagai anggota Aisyah, juga merupakan pengurus Forum Dekan FISIP, pengurus tinggi Universitas Muhammadiyah dan Aisyah. Selain aktif dalam Perserikatan Muhammadiyah, Prof. Evi Satispi juga menjadi tim Komisi AMDAL Pemdot Tangerang Selatan dan menjabat sebagai Bendahara Forum Komunikasi Dekan atau Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik PTS se-Indonesia. Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Evi Satispi MSI dengan judul Formulasi Kebijakan Mitigasi Risiko Kebencanaan yang berbasis pada Data Science Metode Forecasting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukurillah haqqa syukri wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala LLD 3 Wilayah 3 DKI Jakarta, Profesor Dr. Tony Toharudin SSI MSc, Ketua Majelis Dikti Pimpinan Muhammadiyah, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Armay Arif, Ketua BPH UMJ,
Profesor Dr. Abdul Muti MID beserta jajarannya, Ketua Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Hajah Masyitoh Husnan MAG beserta para guru besar dan anggota Senat, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Makmun Murad MSI beserta Wakil Rektor dan jajarannya, para undangan guru besar, Profesor Dr. Yulianto MSI, Guru Besar Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Negeri Lampung. Terima kasih Prof. Profesor Karunia Mulya Firdaus, promotor saya dari IPB, Profesor Eko Priyo dari UMY, serta Profesor Suteki dari bidang hukum dari Universitas Diponegoro. Dan tak lupa juga hadir, terima kasih dari Komjen Pol Purnawirawan Dr. Anang Iskandar dari BNN, serta Kepala BNPB, BPBD DKI Tangerang Selatan dan DKI Jakarta, Indra Jarais dari ORI, Ketua MDMC dan DKI Jakarta, Ketua Sekretaris dari PWM dan PWA DKI, Ketua Majelis LHKP dan MKS DKI Jakarta, Ketua dan Sekjen dalam hal ini diwakili oleh Dekan FISIP UMY Bapak Dr. Takdir, serta dari FK DKI SIP se-Indonesia, Sekretaris Jenderal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Wahyunoto Lukman, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, para Kaprodi di lingkungan UMJ, para undangan, sahabat-sahabat saya dan ibu-ibu dari alumni, dari Warakawuri, dari notaris dan pengacara, serta tak lupa para mahasiswa, doktor administrasi publik dan dosen divisi UMJ serta divisi. Terima kasih. Ketua Senat, Rektor, para guru besar, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat berdiri di sini untuk menyampaikan pidato orasi ilmiah dalam pengukuhan guru besar saya dengan judul Formulasi Kebijakan Mitigasi Risiko Kebencanaan yang berbasis pada data sains dan metode forecasting. Kajian pada kejadian kebencanaan di Indonesia sebagai pendekatan sistem peringatan dini. Bidang ilmu yang saya capai adalah ilmu administrasi publik yang meliputi salah satunya adalah bidang kebijakan publik. Peminatan kajian ada pada kebijakan publik, terutama pada analisis kebijakan publik, yaitu pada stage formulasi kebijakan atau disebut juga dengan perumusan kebijakan. Kebijakan publik adalah disiplin ilmu yang tidak pernah kering, dinamikanya sangat tinggi, sehingga diperlukan pengembangan dan pengayaan kebijakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara yang maju akan selalu pada kebijakan yang berkualitas, di mana negara yang maju selalu mempunyai determinan menjadi negara unggul karena kebijakan yang dibuatnya berkualitas. Thomas Day menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan publik merupakan tindakan atau langkah yang diambil pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, atau politik dalam masyarakat. Kebijakan publik tidak akan menghasilkan kebijakan yang baik jika proses yang dilakukan salah atau tidak baik. Dua hal ini yang harus terus-menerus diperbaiki, terutama untuk proses kebijakannya. Basis teori dan basis akademik masih sangat lemah dalam merumuskan sebuah kebijakan, sehingga menjadikan kurang baiknya kualitas kebijakan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan. Saat ini penting kebijakan publik yang berkualitas, terutama di dalam reformasi birokrasi pemerintahan daerah, dituntut untuk mengukur indeks kualitas kebijakan, bukan tanpa alasan, karena masih banyak kebijakan publik yang ada, belum berkualitas, tumpang tindih, tidak saling terkoordinasi, terkomunikasikan dengan baik. Dalam kebijakan publik, hal yang paling utama adalah kemampuan dari para pembuat kebijakan untuk menganalisis kebijakan itu sendiri.
Dalam menganalisis kebijakan publik, hal yang tidak kalah penting dalam mengkaji adalah pada stage formulasi kebijakan, di mana formulasi kebijakan atau perumusan kebijakan diibaratkan seperti kita sebagai policy maker atau pembuat kebijakan, bahkan sebagai decision maker atau pengambil keputusan. Kesulitan untuk membuat sebuah kebijakan yang berkualitas dan bisa diterima oleh masyarakat atau bahkan hingga berdampak positif terhadap kebijakan yang sudah dibuat. Jika kita sebagai bagian dari pembuatan kebijakan, maka anggaplah kita sebagai koki atau tukang masak yang bisa membuat menu makanan atau racikan makanan yang enak yang rasanya disukai oleh para pelanggan. Bahkan seperti itulah bagi para policy maker atau pengambil keputusan atau stakeholder, terutama para tinggi, para eksekutif dan legislatif dalam memformulasikan atau merumuskan kebijakan yang bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang diterima oleh semua lapisan masyarakat dan berkualitas yang tidak hanya pada kuantitasnya saja. Para anggota Senat dan Bapak Ibu yang saya muliakan, kebijakan publik merupakan science of action yang membutuhkan berbagai disiplin ilmu yang lain. Dalam memformulasikan kebijakan diperlukan sebuah metode atau cara atau tools yang secara dinamis sangat berubah pada setiap dekadenya. Fenomena big data sudah terjadi dan dikenal pada tahun 2000-an terutama pada sektor bisnis. Sudah banyak dilakukan, tetapi bagaimana di sektor publik bisa memanfaatkan big data ini sebagai pendukung untuk menganalisis sebuah kebijakan. Dahulu data ini hanya sebagai pendukung saja, tanpa dipahami garbage in atau garbage out, atau belum dianalisis secara mendalam sehingga menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Big data yang ada sangat dinamis dan agile, tidak hanya menjadi nilai tambah, tetapi menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah di masyarakat dengan kebijakan yang menjadi payungnya. Dari data tersebut, pemerintah dapat meninjau asumsi kebijakan, memahami masyarakat dan perilaku, menstimulus interaksi antar politisi, pembuat kebijakan dan publik serta opini publik terkait rencana kebijakan. Perlu adanya pembaharuan dan insight baru dalam proses analisis kebijakan melalui proses formulasi kebijakan. Perlu dikembangkan epistemic governance di mana mengurangi atau menghindari adanya sekat antara dunia akademik dengan pengelola pemerintahan. Perlu dilakukan upaya yang sistematis. Kesadaran tentang pentingnya kebijakan publik yang lebih baik menjadi hal yang menarik minat bagi para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan. Salah satu substansi penting adalah tentang pengelolaan data science dalam perumusan kebijakan. Kita bisa melihat dalam pembuatan kebijakan, para pemimpin lebih mengutamakan pada opini atau persepsi. Bukan berarti ini semua keliru, tetapi opini dan persepsi harus didukung dengan data yang sifatnya sahih, valid, sehingga argumentasi itu tidak bersifat subjektif, tetapi lebih pada bersifat objektif. Sehingga pertimbangan dalam mengambil keputusan benar-benar didasarkan pada objektivitas, sangat diperlukan sekali adanya evidence-based policy. Pentingnya analisis data, selain itu juga adanya kecenderungan kajian-kajian selama ini lebih bersifat sporadik dan pragmatik yang hanya dimanfaatkan untuk kebijakan tertentu saja tanpa diintegrasikan dan dikonsolidasikan, tanpa bisa dimanfaatkan. Internet, aplikasi, media sosial, Twitter, YouTube, link Amazon, aplikasi lainnya yang banyak di Android dan iPhone, kita bukan hanya sebagai pengguna, tapi juga sebagai pengolah data yang merupakan evidence-based policy. Dengan demikian, kita membutuhkan sebuah sistem yang lebih dinamis untuk dapat informasi yang semakin komprehensif. Masing-masing kementerian mempunyai data yang berbeda-beda. Selain itu juga perlu mewujudkan EBP pada polisi yang harus berbasis pada evidence tersebut. Para anggota Senat, guru besar, dan Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan. Dalam orasi ilmiah saya ini mencoba merumuskan satu metode forecasting. Menurut William Dunn, peramalan kebijakan atau policy forecasting merupakan suatu prosedur untuk membuat informasi faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Sebenarnya apa yang terjadi di hari ini merupakan kejadian yang berlangsung secara berulang. Misalnya kehidupan sehari-hari yang sering kita lakukan, peramalan cuaca, perencanaan transportasi, serta peramalan bencana dan lainnya yang kejadian berulang.
Forecasting dapat mempolakan kejadian yang secara berulang dengan melihat kejadian masa lampau dan masa kini sehingga dapat memprediksikan kejadian di masa yang akan datang. Peramalan bencana ini sangat penting dalam upaya mitigasi bencana karena dapat membantu pemerintah dan pihak terkait untuk mengambil tindakan preventif, mengatur evakuasi dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Namun perlu juga diingat bahwa peramalan bencana memiliki tingkat ketidakpastian dan penting untuk terus diperbaharui. Memperbaiki metode peramalan berdasarkan pengamatan dan penelitian terbaru. Para guru besar anggota Senat, Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan melihat letak geografis Indonesia, alam negara kita yang sangat kaya dan beragam, juga sangat rentan dan rawan bencana, maka diperlukan sebuah perencanaan jangka panjang, bisa menjaga negara dimulai dari 5, 10 tahun, bahkan sampai 50 dan 100 tahun. Untuk menjaga dan memelihara negara tercinta ini patut kita pikirkan bersama. Melakukan tindakan preventif, mengurangi risiko kejadian kebencanaan yang sering terjadi, kita dapat merasakan setiap tahunnya, setiap bulannya, bahkan setiap detiknya. Kejadian-kejadian bencana yang ada di Indonesia akan tiada hentinya. Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, terutama data resmi dari pemerintah terkait bencana di Indonesia, kita dapat melihat data di BNPB dan BPS untuk data 10 tahun terakhir. Kejadian bencana tercatat tren bencana di Indonesia cenderung meningkat dari 2021 hingga 2022. Jumlah bencana terjadi secara tahunan tertinggi di tahun 2021. Bencana yang melanda Indonesia pada umumnya disebabkan oleh hidrometeorologi, banjir sebanyak 1.535 kejadian, tanah longsor dan puting beliung 1.026, bahkan sekarang sedang merajalela juga kebakaran hutan dan lahan, karhutla juga mendominasi bencana alam yang terjadi di satu dekade terakhir ini. Hasil peramalan dan forecasting mulai tahun 2023 hingga 2029, maka diperoleh berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode ARIMA LEG 2, dapat diketahui hasil peramalan jumlah kejadian bencana pada tahun 2023-2006 mengalami penurunan sehingga mencapai 8.222 kejadian bencana, namun di tahun 2027 sampai 2029 mengalami penurunan drastis, sehingga ini dapat dikatakan kejadian bencana pada tahun 2029. Hal ini dapat dilihat bahwa gambar tren kejadian bencana di Indonesia di masa lalu dan prediksi masa yang akan datang. Dalam perumusan kebijakan ini, saya mencoba memformulasikan kebijakan mitigasi resiko dengan menggunakan metode forecasting dengan melihat data masa lampau untuk meramalkan kejadian beberapa tahun yang akan datang. Kemudian data diperkuat dengan beberapa sumber data sains untuk membuat akurasi, keabsahan dan validasi pada prediksi dan proyeksi yang akan diperoleh sumber data sains berupa tools meliputi 10 V. Velocity mengacu pada kecepatan perubahan, pergerakan bencana dan perubahan yang dilakukan. Volume mengacu pada jumlah dan skala bencana yang terjadi. Value mengacu pada nilai interpretasi yang relevan meliputi nilai kehidupan, visualisasi mengacu pada penggunaan grafis, veracity mengacu pada kualitas dan keandalan data, variety mengacu pada varietas dan beragam faktor, virality mengacu pada informasi yang disebarluaskan, viscosity mengacu pada konsep merujuk pada data mana akan mengalir, kemudian validity merumusan kebijakan yang didasarkan pada informasi yang akurat, dan vocabulary pada kumpulan data-data dan istilah yang digunakan. Hasil data forecasting dan big data dengan 10 V tersebut, maka kita dapat melakukan inovasi dan intervensi kebijakan untuk dapat mentreatment dan memitigasi resiko kebencanaan dengan variabel-variabel terkait untuk bisa mengurangi resiko mendatang pada puluhan tahun yang akan datang. Kebijakan yang akan diperoleh dapat berupa sebuah sistem yang kita kenal dengan sistem peringatan dini atau early warning system, sehingga itu menjadi pijakan. Maka pemerintah melaksanakan berbagai program dalam sistem peringatan dini yang tepat, efektif, dan efisien untuk melindungi dan memperingati masyarakat terhadap ancaman bencana yang mungkin terjadi. Kesimpulan, berdasarkan analisis, maka kebijakan mitigasi risiko dapat dilakukan oleh pemerintah dengan mengatasi bencana selama 50 tahun ke depan, bahkan 100 tahun ke depan, tentunya dengan pertama mengidentifikasikan risiko bencana, lalu membuat penyusunan rencana mitigasi risiko,
meningkatkan infrastruktur, menyediakan informasi data, peningkatan kapasitas masyarakat, peningkatan koordinasi antar lembaga, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Dengan menerapkan kebijakan mitigasi risiko yang tepat, pemerintah dapat membantu mengurangi risiko bencana dan meminimalisir dampak pada masyarakat dan lingkungan. Rekomendasi memprediksikan kejadian bencana di Indonesia 50 tahun ke depan adalah tugas yang kompleks, penuh dengan ketidakpastian, namun ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk dapat pemahaman tentang potensi bencana di masa depan. Pertama, analisis data historis. Mulailah dengan mengumpulkan data dan menganalisis data historis tentang bencana di Indonesia. Data dapat diukur dengan mencakup informasi tentang jenis bencana, frekuensi, intensitas, dan daerah terkena bencana. Pemantauan dan pemodelan. Konsultasi dengan pakar. Penggunaan model prediksi. Ada beberapa model prediksi yang dapat digunakan untuk memperkirakan potensi bencana di masa depan. Misalnya model iklim, model hidrologi, model sistemik, dan lain sebagainya. Perencanaan dan mitigasi risiko. Berdasarkan pemahaman tentang potensi bencana di masa depan, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait harus mengembangkan rencana dan strategi mitigasi risiko yang efektif. Ini termasuk pada penataan tata ruang yang bijaksana, peningkatan sistem peringatan dini, pengelolaan bencana yang baik, dan pemberdayaan masyarakat. Demikian pidato orasi ilmiah saya. Semoga ide, pemikiran, pendapat, dan saran dapat bermanfaat baik di akademik internal dan eksternal, serta memberikan kontribusi bagi masyarakat, pemerintah, serta negara tercinta kita bersama, Indonesia. Amin ya robbal alamin. Langsung ya. Pada kesempatan ini, izinkan saya dan keluarga menyampaikan rasa bangga dan bahagia atas anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada saya untuk meraih jabatan akademik guru besar. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala telah melancarkan jalan saya untuk meraih hadiah yang indah dan berharga ini, yang juga merupakan amanah. Hal ini menjadi mungkin berkat doa tulus dari orang tua saya, keluarga, serta dukungan doa dari Bapak Ibu semua. Ucapan terima kasih kepada keluarga terutama dan diutamakan kepada mama dan bapak saya. Beliaulah yang seharusnya menjadi profesor karena sudah mendidik saya menjadi gelar tertinggi ini. Ketika suami meninggal, beliau yang langsung meraih kembali anaknya dan cucu-cucunya, selalu dalam pengawasan dan bimbingan mama dan bapak saya. Kepada almarhum suami Kombes Pol Suherman Febrianto MSI yang menjadikan saya perempuan kuat dan tangguh dengan mendidik 4 putra-putri kami. Selain itu juga mendapatkan pengalaman hidup yang berwarna, menjadi istri polisi dan keluarga Polri selama mendampingi hidup beliau. Serta keluarga Polri dalam hal ini hadir Komjen Pol Purnawirawan Anang Iskandar, beliau Kepala BNN. Terima kasih Pak Anang serta Bu Anang yang selalu mendampingi saya, serta para warakawuri hadir juga di sini, keluarga dari Polri. Terima kasih. Dan tak lupa kepada anak-anak saya, Galivianto Adi Pradana, serta istrinya Mbak Baharani Aloisida, dan cucu saya Arjani Mahabradi, lalu Aulia Widya Jasita, serta suaminya Sahrial Alamsyah, serta calon cucu juga, karena saya mau mendapatkan cucu 2, ini dari anak saya pertama dan kedua. Semakin tua barangkali ya Prof ya. Vidya Citra Ramadita yang sekarang sedang kuliah di Fakultas Hukum, dan anak paling kecil Febi Salsafira Sandia sekarang sekolah di SMP kelas 1. Serta kakak-kakakku ada Aipan, Wa Uwi dan keluarga, serta Ciyuli dan Wa Asep, serta keponakan-keponakan dari Purwakarta, dan juga dari alumni SMP dan SMA dari IPB hadir semua. Alhamdulillah, terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih berdasarkan tentunya selama saya di UMJ. Mungkin juga Bapak Ibu belum mengetahui bahwa saya di visip tadi disampaikan 2014, tapi sebetulnya saya dari 2006 sudah di SK-kan home base-nya di FAI oleh Prof. Masito. Waktu itu beliau adalah rektor UMJ. Terima kasih Prof. Sekarang yang selalu mendampingi saya sampai sekarang saya menjadi GB.
FAI saya pertama ketemu dengan Pak Iswan. Alhamdulillah berjodoh ya Pak Iswan. Kita berjodohnya di pengukuhan saja di sini. Prof Iswan dan Bu Prof Herwina. Ini kebetulan Prof Herwina ada di sini. Kita bertemu di FAI, kemudian kami dipindahkan ke FIP, sehingga saya ketika Bu Herwina menjadi dekan, saya diminta menjadi kaprodi PGSD di FIP waktu itu. Kemudian saya diminta ke SPS karena saya magisternya administrasi publik. Waktu itu dekannya Pak Rahmat Salam. Terima kasih Pak Dr. Rahmat Salam. Beliau dekan FISIP memindahkan saya dan dipindahkan oleh Prof Suhendar, ada di sini sekarang. Dari SPS saya diminta menjadi dosen tetap magister ilmu administrasi publik. Kemudian SPS saya dipindahkan ke FISIP, jadi saya pindah home base 3 kali. Di FISIP diminta oleh Ibu Dr. Endang Sulastri. Bu Endang kebetulan hadir, terima kasih Bu Dr. Endang Sulastri, beliau dekan FISIP UMJ selama 2 periode. Saya diminta menjadi kaprodi MIA dan tentunya dukungan dari almarhum Prof Saiful Bahri untuk saya mendapatkan posisi di kaprodi MIA. Lalu menjadi wakil dekan 2 di sana, dan saya akhirnya karena ada dekan Wadek 1 bergesernya Pak Mamun Murad, Profesor Dr. Mamun Murad, sekarang Rektor UMJ, ada perubahan jabatan sehingga saya diminta untuk menjadi dekan FISIP UMJ. Terima kasih Pak Rektor sudah mempercayakan saya melanjutkan jabatannya beliau karena beliau menjadi rektor. Serta saya tak lupa terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Terutama di sini juga hadir para guru besar yang selama proses guru besar ini saya sangat dibimbing sekali oleh Prof Agus Suradika. Ada juga Prof Azhari. Ini luar biasa membantu saya gitu ya untuk mempercepat guru besarnya. Prof Andriansah juga membantu sekali, serta Prof Gofur dan para profesor yang ada di sini luar biasa. Ada Prof Ibnu, ada Prof Yuni, dan yang profesor yang paling muda juga Bu Tria sudah membantu saya untuk juga memproses guru besar sekarang ini. Serta tak lupa juga kepada Bu Paris, yang mohon maaf Bu Paris tidak bisa hadir karena suami beliau sedang sakit. Beliau juga sangat membantu sekali saya untuk bisa mendapatkan guru besar ini. Terima kasih juga kepada teman-teman, ada Mbak Evina Tarudin, ada teman SMP, SMA, serta dari IPB Angkatan 27, dan tak lupa juga Tendik, terima kasih, serta dosen-dosen, dan tentunya tak lupa terima kasih kepada panitia di sini KSU dan tim yang sudah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Sedikit saya menyampaikan lirik lagu yang luar biasa menurut saya. Dan bila aku berdiri tegar sampai hari ini, bukan karena akan hebatku, tetapi semua karena cinta, semua karena sayang. Tak mampu diriku dapat berdiri tegar. Terima kasih untuk semua yang sudah memberikan cinta dan sayang kepada saya. Sedikit tambahan, tumbuh kembang bersama UMJ, kata Prof Abdul Muti kemarin. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatul qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan riwayat hidup oleh Sekretaris Senat Profesor Dr. Insinyur Budianto MT dilanjutkan dengan penayangan video profil Profesor Dr. Iswan SE MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat hidup Profesor Iswan SE MSI. Profesor Dr. Iswan SE MSI lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 5 Juni 1960.
ditetapkan sebagai guru besar pada bidang ilmu administrasi manajemen pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 309/M/07/2023 tentang kenaikan jabatan akademik dosen terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023. Profesor Iswan menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta, S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Ibnu Khaldun. Profesor Iswan diangkat sebagai dosen tetap Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak tahun 1997. Selama berkarir di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Iswan pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3 di Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ, dan saat ini menduduki jabatan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain berkarir di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Iswan juga merupakan instruktur PLPG dan dosen penyelia UKMPPG. Beliau aktif sebagai pengurus Majelis Dikdasmen PDM Jakarta, Jakarta Selatan, dan pengurus Majelis Dikdasmen PNP PWM DKI Jakarta. Profesor Iswan menjadi anggota Asosiasi Dosen PGSD, anggota dosen ADI, Ketua Lembaga Penyelaras Diklat LPD UMJ, anggota Asosiasi LPTK PTM dan ALPTS, pengurus PKS PTIS, Ketua PGRI Cabang Khusus UMJ, dan juga menjadi tim review jurnal internasional dan tim review jurnal nasional terakreditasi. Berbagai prestasi yang telah diraih antara lain dia penghargaan dari Universitas Teknologi Malaysia pada Konferensi Internasional Colloquium for Social Science Research, kompetisi karya ilmiah melalui Kalpaper bidang Eksat yang diselenggarakan PKS PTIS Indonesia di Universitas Islam Riau, dan piagam penghargaan dari Badan Pembina Pendidikan Pelaksana Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila BP7 Pusat. Hingga saat ini Profesor Iswan aktif menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan ilmiah baik dalam skala nasional maupun internasional, dan beliau memiliki lebih dari 17 publikasi jurnal nasional dan internasional serta menerbitkan 14 buku. Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Iswan SEMSI dengan judul Paradigma Baru Pembelajaran dan Kepemimpinan Sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja guru dalam perspektif Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujam wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqq basyiran wa nadhiran wa da'iya ilal haqq bi'idnihi wa sirajam muniran. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'. Yang saya hormatin Bapak Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang telah menerapkan dan mengangkat saya sebagai guru besar tetap bidang ilmu administrasi manajemen pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan tentunya Pak Profesor Dr. Tony, Bapak Profesor Tony
Tauharudin SSI MSc selaku Ketua Koordinator L2 Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta yang kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Terima kasih Prof. Tony. Yang saya hormatin tentunya Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir selaku Pimpinan Pusat Wilayah Muhammadiyah dan Majelis Dikti Litbang yang dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Arme Arif MAG. Dan yang saya hormatin Bapak Haji Iwan Minardi selaku Koordinator Karir Pendidik dan Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek dan Teknologi Republik Indonesia. Dan yang saya muliakan tentunya Profesor Dr. Nuk Suryani MPD selaku Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek dan Teknologi yang selalu memberikan bimbingan dan kepercayaan kepada FIP UMJ menjadi salah satu LPTK penyelenggara pendidikan profesi guru. Dan yang saya hormatin Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Mufti MED selaku Sekum PP Muhammadiyah dan Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang juga saya hormatin para anggota dan sekretaris BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang saya hormatin Bapak Dr. Haji Ahmad Abu Bakar MM selaku Ketua PWM DKI Jakarta, dan yang saya hormatin juga Bapak Daliman Sofyan dari PWM DKI Jakarta, dan yang saya hormatin juga Bapak Dr. Haji Tajuddin Nur MM selaku Ketua Pimpinan Majelis Didasmen PNF PWM DKI Jakarta, dan Bapak Dr. Edi Sukardi MPD selaku Ketua PDM Jakarta Selatan. Terima kasih Pak Edi atas kehadirannya. Dan yang saya hormatin juga Bapak Profesor Dr. Ahmad Spidi selaku tamu guru besar dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan yang saya hormatin juga Bapak Profesor Eko Purnomo PhD dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan yang saya hormatin juga Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Pancasakti. Terima kasih atas kehadirannya. Dan yang saya hormatin juga Bapak Profesor Dr. Makmun Murad MSc selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta beserta para Wakil Rektor yang saya hormatin juga. Dan yang saya hormatin Ibu Profesor Dr. Haja Masito Husnan selaku Direktur Pasca Sarjana dan Ketua Senat. Dan yang saya hormatin juga Bapak Ibu Dewan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan yang saya hormatin Ibu Profesor Dr. Herina Bahar selaku Sekretaris Program Pasca Sarjana dan Koordinator PPG FIP UMJ. Dan yang saya hormatin juga Bapak Ibu para dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan yang saya hormatin juga Bapak Ibu para wakil dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan yang saya hormatin juga Bapak Ibu Ketua Lembaga UKM, GKM, dan seluruh para dosen Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan yang saya hormatin juga dan yang saya banggakan tentunya bagi para undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Bapak Ibu para hadirin, izinkanlah saya pada kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Paradigma Baru Sistem Pembelajaran dan Kepemimpinan Sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja guru dalam perspektif Islam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, perkembangan sistem administrasi dan manajemen pendidikan akan terus berubah sejalan dengan tingkat kebutuhan dalam mendukung proses sistem pembelajaran di sekolah. Hal ini menjadi sebuah tuntutan sesuai dengan tingkat perkembangan teknologi
yang terus mengalami perubahan begitu cepat. Konsep learning management system sudah tidak asing lagi digunakan di dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, sistem aplikasi perangkat lunak berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu sistem yang diterapkan dalam mengelola administrasi dan sistem manajemen pembelajaran. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, penerapan sistem manajemen pembelajaran sejalan dengan peningkatan dan kemajuan teknologi tentunya harus dapat menyesuaikan dalam proses pembelajaran yang selalu up to date, dan media sebagai wahana proses pembelajaran harus disediakan, tentunya media-media seperti komputer dan yang lainnya, dan yang mudah pula diakses dengan jaringan sistem open source secara gratis. Oleh karena itu, pengelolaan materi pembelajaran secara berproses dan penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi pembelajaran siswa berbasis online, hal ini sangat memungkinkan sebagai upaya untuk meningkatkan pembelajaran yang harus dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran melalui tatap muka di kelas, pemantauan aktivitas proses pembelajaran siswa dengan cepat dan mudah melalui sistem online. Learning Management System versus Learning Content Management System atau LCMS. Beberapa sistem memiliki alat untuk mengirimkan dan mengelola instruktur sinkron dan asinkron secara online. Instruktur berdasarkan objek belajar metodologi sistem tersebut. Learning Content Management System, meskipun perbedaan antara LMS sering digunakan untuk merujuk antara LMS dan LCMS, meskipun LCMS merupakan pengembangan lebih lanjut dari LMS. Oleh karena itu, akronim dari Computer Learning Content Management System kini tidak banyak digunakan untuk menciptakan cara fonetik seragam referensi perangkat lunak sistem pembelajaran berbasis pada pembelajaran teknologi yang berbasis teknologi. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pentingnya di dalam mengintegrasikan konsep pendidikan dalam perspektif Islam sepanjang sejarah, baik madrasah maupun al-jami'ah diabaikan, terutama kepada al-ulum al-islamiyah atau tepatnya ulum al-diniyah, ilmu-ilmu agama dengan penekanan khusus pada bidang fikih, tafsir dan hadis Nabi. Memahami manajemen pendidikan dalam perspektif Islam, pendidikan dalam bahasa Arab merujuk pada kata taklim, tarbiyah dan takdib, takdris, irsad dan insyar. Istilah tersebut telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan beliau terapkan kepada sahabat. Namun istilah yang paling populer dan sering dipakai di dalam kata pendidikan adalah tarbiyah. Manajemen pendidikan dalam perspektif Islam mempunyai fungsi dan pengelola pendidikan Islam. Sedangkan kata tarbiyah adalah salah satu konsep pendidikan yang penting di dalam Islam. Sedangkan pengertian manajemen pendidikan Islam dalam perspektif Islam tentunya adalah sebuah proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki umat Islam, lembaga pendidikan Islam atau yang lainnya. Oleh karena itu, maka bagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Baihaqi, yaitu innallaha tabarakallahu wa ta'ala yuhibbu idza ngamila ahadukum ngamalan yutqinahu. Sesungguhnya Allah yang maha mulia maka tinggi menyukai bila salah seorang di antara kalian melakukan pekerjaan dengan
profesional, itkam, rapi, teratur, dan bagus. Hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman juz 4 halaman 355. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, dalam konteks tujuan pendidikan, hadis tersebut di atas terdapat esensi yang sangat fundamental di dalam membentuk peserta didik memiliki kekokohan akidah, kuwatulah akidah, ketulusan di dalam pengabdian, kuwatulah ibadah, kedalaman ilmu, kuwatulah ilmi, dan keluhuran pribadi, yaitu akhlakul karimah. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, konteks kepemimpinan di dalam perspektif Islam, dalam teori manajemen, tipe kepemimpinan peran guru, tipe kepemimpinan guru atau administrator akan mewarnai suasana emosional di kelas. Menurut Ahmad Rohani, guru yang cenderung otoriter akan menghasilkan sikap siswa yang apatis dan agresif. Kedua sikap ini akan menjadi sumber hambatan pengelolaan kelas, baik secara individu maupun kelompok, karena siswa akan aktif hanya pada saat guru mengawasi. Secara etimologi, kepemimpinan dalam Islam adalah khalifah, imamah, dan imarah yang mempunyai makna daya memimpin, kualitas seorang pemimpin, atau tindakan di dalam memimpin. Sedangkan secara terminologi, kepemimpinan dalam Islam adalah sebuah kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Prinsip yang umumnya dipakai di dalam pendidikan Islam adalah prinsip seperti khalifah, ulul amri, imam, dan malik. Secara linguistik, bahwa prinsip khalifah merupakan akar kata yang terdiri dari huruf yaitu ha dan lam, dan fa yang artinya terkandung di dalam khalifah ada 3 macam, yaitu mengganti kedudukan, belakangan, dan perubahan. Bentuk kata kerja yang pertama, khalafa yakhlifu, yang dipergunakan untuk arti mengganti bentuk kata kerja. Yang kedua adalah istakhlafa yastakhlifu, untuk arti menjadikan. Pemimpin yang paling efektif adalah yang memberikan contoh dan suri teladan dan mampu menjaga perkataan yang baik, di antaranya yaitu qaulan ma'rifah, qaulan sadida, qaulan layina, qaulan masyura, dan qaulan baligha, dan qaulan karima. Pengintegrasian manajemen kinerja sebagai pendorong integrasi yang efektif memberi dasar bagi usaha mengkomunikasikan nilai-nilai dan sasaran organisasi kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, izinkan saya untuk mengakhiri pidato pengukuhan guru besar saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, sahabat dan handetolan yang selalu memberi support dan bimbingan kepada saya. Dan tentunya saya sangat berhutang budi kepada kedua orang tua saya yang telah melahirkan dan membesarkan saya, yaitu Bapak Tula Mukri almarhum, dan kepada ibunda atau simbok saya, Ibu Sutina. Kebetulan beliau tidak bisa hadir karena yang usianya sudah cukup sepuh, sampai saat ini sudah berusia 97 tahun, tinggal di Jawa Tengah, dan kesendiriannya siang dan malam selalu berdoa untuk anak-anaknya, yang kebetulan pada saat itu adik-adik saya masih kecil
karena saya tamat SMP, Bapak sudah tiada. Terima kasih juga saya sampaikan kepada simbah saya yang telah menanamkan nilai kebaikan, karakter, disiplin, sopan santun, kejujuran, dan selalu harus berbuat baik kepada semua orang, yaitu Bapak Kiai Haji Munawar almarhum dan Bapak Raden Citro Dimejo almarhum. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang ada di Kebumen. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada istri saya yang tercinta, yaitu Esti Setiawati, yang dengan sabar dan mensupport saya baik moral maupun material sejak saya sekolah di SMA sampai dengan menyelesaikan sarjana S1 hingga sampai sekarang dengan penuh kesabaran dan terima kasih kepada Mbak Yusarija, Ananda Agus Sarijoto, dan Nina dan Anska serta seluruh keponakan Ratna Karisa dan keluarga, Ari Mulyani dan keluarga, Nova Sugianto dan keluarga, Yuni Artiningsi dan keluarga, Hendrayanto dan keluarga, Teddy Zulkarnain dan keluarga, Niken Hendra Damayanti dan keluarga, dan Eko Dwiwiyanto, Andrew dan Dylan beserta keluarga yang ada di Virginia, USA. Dan seluruh keluarga besar di Kebumen yang menjadi penyemangat saya dapat tetap berkarya sebagai profesi dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu, seluruh warga Pasarikatan yang dengan segala hormat dan dukungannya, dan tidak akan saya lupakan untuk para sahabat, Bapak dan Ibu, guru, dosen selama saya belajar dari tingkat SD, SMP, dan SMA sampai di perguruan tinggi ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada promotor guru besar saya, Ibu Profesor Dr. Masyid Husnan MAG, dan Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Mufti MED, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Sekretaris dan seluruh para anggota BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada seluruh anggota Senat dan para guru besar Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Profesor Dr. Makmun Murad, MSc selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Bapak Dr. Muhammad Haldi, MK selaku Wakil Rektor 1, dan Ibu Dr. Mutmainah MM selaku Wakil Rektor 2, dan Ibu Dr. Fatma Kastika selaku Wakil Rektor 3, dan Bapak Dr. Septa Chandra M.Hum selaku Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada para senior guru besar, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Agus Suradika MPD, dan Ibu Profesor Tri Yuni Hendrawati MT, Bapak Profesor Dr. Budianto MT, dan Bapak Profesor Dr. Abdul Ghafur MM, dan Ibu Profesor Dr. Herwina Bahar MA, dan Bapak Profesor Dr. Ibnu Sina Chandranegara MHum, dan Ibu Profesor Dr. Tria Astika Purnamasari MKes. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada sahabat saya, yaitu Ibu Profesor Haja Herwina Bahar MA, yang selama ini sebagai teman baik untuk selalu bertukar pikiran, berdiskusi, berdebat, dan hal-hal lainnya yang beliau menjabat sebagai Kasubag Akademik di FAI dan Kaprodi PGMI di FAI, dan kemudian dia menjabat sebagai Dekan FIP UMY selama 2 periode sejak tahun 2000 sampai dengan 2017. Banyak kesan yang tidak bisa dilupakan. Kemudian pada awal-awal rintisan mendirikan rumah besar, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan dan KBTK SD, SMP, SMA, Lab School, membangun untuk kebersamaan sebagai tempat berkarya untuk masa depan untuk kita semua. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Profesor
Dr. Saiful Bahri SHMH almarhum yang telah menyemangatin kita semua sebagai dosen. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Mukhtar Lutfi SHMH, Bapak Dr. Nizam Burhanuddin SHMH, dan Bapak Dr. Ahmad Johari SHMH, Bapak Patorahang Halim SHMH, dan Bapak Dr. A. Kahar Maranjaya SHMH, dan Bapak Ahmad Yani SHMH. Semua ini adalah sosok guru-guru saya dalam awal saya meniti karir di Fakultas Hukum, belajar mengenal proses dan pembelajaran arti kehidupan yang sesungguhnya. Terima kasih yang saya sampaikan kepada juga Bapak Profesor Dr. Suwito MA almarhum. Beliaulah satu-satunya sebagai pemimpin dan dosen di FAI yang pada saat itu memberikan motivasi kepada saya agar terus belajar dan kuliah lagi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Fatur Rahman Jamil MA, Bapak Profesor Dr. Arme MA, Bapak Dr. Sopa MAG, dan Bapak Fakhrul Roji Reno Sultan, Bapak Muhbib Abdul Wahab, dan Bapak Sudirman Mustafa, Bapak Tajudin, dan Bapak Nur Hadi, dan Bapak Bapak Hadian, Pak Amnan, dan Pak Mukti Ali, Ibu Romlah, dan yang lainnya yang tidak kami sebut satu persatu. Beliaulah teman atau pimpinan saya, mitra kerja saya, dan sahabat saya, dosen-dosen di Fakultas Agama Islam yang telah banyak mewarnai kematangan proses perjalanan karir saya sebagai dosen di Fakultas Agama Islam. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada Bapak Dr. Haji Farihen MAG dan Ibu Profesor Dr. Hebina dan Bapak Dr. Imam Mustafa MPD sebagai tim kerja yang sangat solid, bekerja tanpa pamrih dan mengenal lelah, tak pernah berhitung dengan waktu, bahkan bekerja sampai larut malam dan bahkan kadang-kadang sampai menginap di kantor, berdiskusi untuk membangun sebuah rumah kamar idaman untuk semuanya sebagai tempat untuk berkarya para dosen yang semula belum ada menjadi ada, yaitu rintisan pendirian Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan KBTK SD SMP Lab School VIP UMJ. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sekarang memiliki kamar-kamar yang sudah ditempatin oleh teman-teman kita semua yang memiliki komitmen, sekarang sudah memiliki 10 kamar yang ditempatin oleh 10 program studi. Kamar-kamar tersebut dengan memberdayakan sumber daya insani sebanyak 80 orang dosen ber-IDN, 8 orang dosen ber-NIDK, 8 orang dosen NUP, dan 37 orang tenaga kependidikan. Sedangkan rumah dan kamar lab school yang sudah ada di antaranya KBTK SD Daycare sekarang sudah berjalan dengan baik. Untuk SMA masih dalam proses persiapan. Semoga untuk tahun 2024-2025 bersama dengan Software Boarding School dengan dapat segera dimulai untuk penerimaan masa baru. Insya Allah semoga segala sesuatunya dimudahkan dan dapat berjalan dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman sejawat sebagai mitra kerja VIP UMJ, yaitu Dr. Ahmad Susanto, Dr. Misrianti, Bu Isma, Bu Dr. Diah Andikasari, Pak Asmi, dan Pak Dr. Sofian Hadi, Pak Mahbub, Pak Dobi Parundingan, dan Ibu Munifah, dan Ibu Latifah, Ibu Dewi, Bu Rahmita, dan Ibu Dewi Ratna Kartikasari, Ibu Mutiarani, dan yang lainnya. Semua ini adalah tim kerja saya yang selalu bersamai bekerja dengan tulus, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja tuntas untuk merawat dan kemajuan Fakultas Ilmu Pendidikan. Terima kasih kepada Profesor Dr. Andriani Asmuni MAG sebagai teman yang baik saya yang selalu saling memberi support dalam menjalankan tugas dan sama-sama meniti karir sebagai pegawai di Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Prof. Dr. Evi Satifsi sebagai teman yang sangat energik, yang pada awalnya beliau adalah mahasiswa program Akta 4 di Fakultas Agama Islam, dan setelah selesai lulus program Akta 4 beliau bilang ingin jadi dosen. Pas kebetulan pada saat itu prodi PGRATK ada mata kuliah gizi untuk anak. Beliau kebetulan memang sesuai dengan bidangnya di S1, maka diberikan surat tugas untuk mengampu mata kuliah gizi untuk anak di prodi PGRATK Fakultas Agama Islam. Terima kasih kepada seluruh teman pegawai FIP UMJ yang menjadi bagian penting dalam mengimplementasikan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Khususnya kepada Saudari Uci, Imam, Hasbi, Feni, Retno, dan yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang tidak sempat saya sebutkan, namun dengan tidak mengurangi rasa hormat saya sebagai atasan langsung, maka itu bagian dari kebahagiaan dan kebanggaan dari teman-teman semua yang banyak membantu memberikan layanan yang terbaik di fakultas yang kita cintai, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan. Terima kasih saya sampaikan juga kepada seluruh panitia, tim KSU yang telah mengatur jalannya prosesi, dan terima kasih kepada seluruh tenaga keamanan, pramubakti, kebersihan, dan seluruh para pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh para dosen ber-IDN, ber-NIDK, dosen NUP di Fakultas Ilmu Pendidikan, dan terima kasih saya sampaikan juga kepada seluruh dosen fakultas dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan saya sampaikan juga kepada seluruh pengelola KBTK, SD, SD, SMP, Lab School, dan para guru dan tenaga kependidikan Lab School FIP UMJ. Saya juga mohon maaf dengan sangat kepada seluruh para hadirin jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan tutur kata saya dalam layanan yang sangat sederhana ini, agar berkenan memakluminya. Demikian atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih, dan saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu, para hadirin, dan kepada semua pihak yang telah bekerja sama atas capaian akademik mencapai guru besar. Saya juga mohon maaf yang tidak dapat menyebut satu persatu dari nama-nama yang telah berjasa, dan Bapak Ibu semua, semoga seluruh amal kebaikan Bapak Ibu mendapat keberkahan, amal saleh, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib, billahi sabil haq wa stabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan guru besar oleh Ketua Senat. Kami mengundang guru besar yang akan dikukuhkan, Profesor Dr. Evi Satispi MSI dalam bidang Ilmu Administrasi Publik dan Profesor Dr. Iswan SE MSI dalam bidang Ilmu Administrasi Manajemen Pendidikan untuk maju ke depan panggung. Mohon berkenan Ketua Senat, Profesor Dr. Mahfud Mustaqim Agil, didampingi Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Ma'mun Murad MSI untuk maju ke depan dan menyematkan tanda guru besar.
Kami persilahkan anggota Senat dan Guru Besar Undangan untuk melakukan foto bersama. Kami persilahkan anggota Senat dan Guru Besar Undangan untuk melakukan sesi foto bersama. Kepada Rektor, Ketua dan anggota Senat, Guru Besar Undangan, serta Guru Besar yang telah dikukuhkan, dipersilakan untuk duduk kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita saksikan bersama prosesi pengukuhan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Jakarta atas nama Profesor Dr. Evi Satispi MSI dalam bidang Ilmu Administrasi Publik dan Profesor Dr. Iswan SE MSI dalam bidang Ilmu Administrasi Manajemen Pendidikan. Sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Ma'mun Murad MSI.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasul ba'da. Yang terhormat Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Abdul Mukti MID, beserta anggota BPH yang lainnya. Kemudian yang saya hormati Profesor Dr. Armai Arif yang mewakili Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Kepala L2 Dikti Profesor Dr. Tony Toharudin, Ketua PWM DKI Jakarta Bapak Dr. Abu Bakar, beserta beberapa anggota dari PWM juga, termasuk ada Pak Daliman. Kemudian yang saya hormati juga Profesor Dr. Yulianto dari Universitas Negeri Lampung, Profesor Dr. Ahmad PhD dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Profesor Dr. Eko Priyo dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang banyak membantu kami setidaknya di FISIP untuk penulisan jurnal ilmiah. Kemudian yang saya sebut juga tentu saja Ketua Senat Profesor Dr. Masito beserta para guru besar dan anggota Senat yang lainnya, para wakil rektor dan dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ketua Forum Komunikasi Dekan FISIP se-Indonesia, Profesor Samugio, beserta Pak Sekjen, Bapak Dr. Tatang Sudrajat. Yang saya hormati Mas Primus Justisio. Ini pesan dari Prof. Evi untuk disebut karena tadi lupa menyebut. Ya, ini juga alumni dari S2 Administrasi Publik, meskipun hampir DO, tapi karena jiwa Pancasila Universitas Muhammadiyah Jakarta maka bisa lulus. Kemudian tentu saja ada Dr. Rustamaji. Ini jauh-jauh dari Unimuda Sorong, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Alhamdulillah bisa hadir di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bapak Komjen Pol Polisi Anang Iskandar. Kalau saya baca di link berita itu sekarang beliau sepertinya mau nyalek gitu kan. Dari Partai Perindo gitu kan. Tapi dapilnya Jawa Timur. Nah silakan yang di ruang ini yang ada di Jawa Timur nanti pilihlah beliau itu kan. Kemudian tentu saja Profesor Dr. Evi Satisbi beserta keluarga besarnya, Profesor Dr. Iswan beserta keluarga besarnya. Saya kira sudah saya sebut semua. Yang paling akhir tentu Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang tentu tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah pagi hari ini kita telah menyaksikan pengukuhan guru besar Universitas Muhammadiyah Jakarta yang ke-18 dan 19. Ini yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selamat saya sampaikan kepada dua guru besar yang baru. Saya tentu sangat bangga pada dua orang guru besar yang baru saja dikukuhkan. Yang pertama kepada Prof. Evi Satisbi
Ini wanita yang luar biasa. Kenapa, Bu? Wanita yang luar biasa yang ditinggal mendiang suaminya kira-kira sekitar berapa tahun yang lalu, Bu? 10 tahun yang lalu. Harus menghidupi 4 putra dan putrinya sampai akhirnya kemudian sudah ada yang melesaikan dokter di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sekarang sedang mengambil S2 ya di FKM, yaitu yang sebentar lagi mau punya putri atau putra? Putri. Ini luar biasa dan saya kira bisa menjadi contoh bagi dosen-dosen yang lainnya, bisa menggapai guru besar di tengah ya harus mengurus anak dan lain sebagainya, tapi kemudian jafungnya bisa terurus dengan baik dan alhamdulillah bisa selesai menggapai guru besar. Dan yang luar biasa prosesnya sangat cepat, secepat kilat. Dan ini tentu prestasi yang saya kira perlu nanti ditiru juga oleh dosen-dosen yang lainnya. Kemudian Pak Iswan. Pak Iswan hampir saja saya menandatangani SK pensiunnya. Tapi alhamdulillah dengan luar biasa gigihnya, kalau tidak salah lektor kepalanya TMT-nya sama dengan saya 2019 ya, Pak Iswan ya. 2020. Ya, tapi kemudian bisa menggapai guru besar. Dan saya kira orang seperti Pak Iswan itu langka. Ini bisa ditiru. Beliau itu menapak dari bawah, bukan jalur dosen, tapi jalur tendik. Kemudian jadi dosen sampai kemudian sekarang menjadi guru besar. Ini sangat langka sekali. Ya, bisa menggapai ini semua. Apalagi yang kemudian, artinya begini, pesan saya itu, apalagi yang sejak awal sudah menjadi dosen. Ya kan? Ini tentu harusnya malu sama Pak Iswan. Bagaimana yang meniti dari bawah, dari tendik sampai kemudian bisa guru besar, sementara kemudian yang normal menapaknya dari dosen kok tidak bisa sampai guru besar. Nah, ini tantangan tersendiri bagi Bapak Ibu sekalian. Dan harapannya tentu dari UMJ yang beberapa kali saya sampaikan tahun ini bisa memperoleh 6 guru besar. Untuk saat ini kita sudah memproses, ini mumpung ada Kepala L2 Dikti, ada 7 lektor kepala yang sedang berproses menjadi guru besar. Ini supaya juga menjadi doa sekaligus juga semangat dan paling tidak menambah rasa malu. Saya akan sebutkan ke-7 nama tersebut supaya memicu ya. Ya, kalau saya kan sudah guru besar jadi bisa ngomong begitu gitu kan. Yang pertama ini ada Mas Andri, Dr. Andri Priharta. Ini mantan dekan 2 periode di Fakultas Ekonomi Bisnis dan ini beliau sudah berproses. Kemudian yang kedua ini dari FEB ya. Kemudian ada Mbak Dr. Nazifah Husaina. Ini dari FEB juga. Kemudian ada Ibu Dr. Ratri Nugrahani, ini dari Fakultas Teknik. Kemudian ada Bapak Dr. Edi Irsan Siregar dari FEB juga. Kemudian ada Mbak Dr. Nuraini, ini dari FEB juga. Kemudian ada Mbak Dr. Happy Indira Dewi dari Sekolah Pasca Sarjana. Dan paling akhir adalah Ibu Dr. Ari Widiati, ini dari Fakultas Teknik. Dari 7 yang sudah berproses menjadi guru besar, itu 4 diantaranya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, semoga tahun depan atau setidaknya di akhir tahun ini juga ada yang berproses untuk pengurusan guru besar, karena beberapa juga sudah lahir lektor kepala yang baru. Tentu
ini akan membanggakan bagi UMJ yang insya Allah berproses untuk menuju akreditasi universitas dengan predikat unggul. Kemarin kami baru didatangi tamu dari Majelis Dikti, Prof. Nurmandi dan Prof. Hudzaifah. Dan dari hitungan yang ada, insya Allah skornya sudah 365. Termasuk juga penilaian yang pernah dilakukan oleh L2 Dikti, itu juga skornya sudah 365. Insya Allah akhir bulan ini, paling lambat awal bulan Oktober kita akan submit, dan insya Allah kita akan menjadi universitas yang unggul, dan ini tentu kebanggaan bagi kita semua. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Abdul Mu'ti, MED. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Yang terhormat Profesor Dr. Armai Arif dari Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang saya hormati Profesor Tony Toharudin, MSc PhD, Kepala L2 Dikti Wilayah 3 Jakarta, Ketua Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibu Profesor Dr. Masitoh, beserta seluruh jajaran Senat dan Dewan Guru Besar, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Ma'mun Murad, MSI, beserta jajaran Wakil Rektor, para tamu undangan dari lembaga-lembaga mitra Universitas Muhammadiyah Jakarta yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah dan pimpinan wilayah Aisyah DKI Jakarta, juga bapak-bapak dan ibu-ibu, para dekan di lingkungan UMJ, dan para tamu dari rektor beberapa PTM. Saya sebut yang jauh dari Sorong, Pak Dr. Rustam Haji, ini rektor yang menyampaikan ke saya suka berpetualang, temannya si Bolang. Dan beliau ini tidak pernah berkata tidak dan tidak pernah berkata tidak bisa, sehingga Universitas Muhammadiyah, Ormas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ini termasuk yang sering saya ceritakan sebagai universitas yang ajaib gitu, karena 85% mahasiswanya beragama Kristen dan Katolik. Beliau cerita akan membuka pendidikan agama Katolik di pendidikan agama Kristen di Universitas Muhammadiyah, Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Bisa dibayangkan betapa tolerannya Muhammadiyah itu. Tentu saja rekan saya, senior saya di BPH, Pak Nandi, dan keluarga besar BPH yang hadir pada kesempatan ini. Tentu saja yang sangat berbahagia Profesor Dr. Evi Satispi beserta keluarga, dan Profesor Dr. Iswan beserta keluarga, dan singkatnya seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama saya secara pribadi dan atas nama
PP Muhammadiyah serta BPH UMJ menyampaikan selamat kepada Profesor Dr. Evi Satispi dan Profesor Dr. Iswan atas pengukuhan guru besar yang alhamdulillah berlangsung secara khidmat pada pagi hari ini. Kalau tadi Pak Rektor menyebut beliau berdua adalah sosok teladan, saya menyebut beliau berdua ini sosok 3T. Bukan daerah tertinggal, bukan. Tapi 3T itu adalah sosok yang sangat tegar, teguh, dan tangguh. Yang kedua, selamat Pak Rektor atas pengukuhan guru besar pada pagi hari ini, dan juga beberapa nama yang tadi disebutkan akan segera menyusul sebagai guru besar, walaupun secara hisab dan ru'yah sepertinya belum ada tanda-tanda. Mungkin hisabnya untuk tahun depan mungkin, mudah-mudahan. Tapi saya kira ini semangat Pak Rektor untuk UMJ menuju unggul yang sudah dihitung sudah 365, walaupun pengalaman Purwokerto mungkin bisa jadi 365 itu tidak juga bisa seperti itu, bisa lebih tinggi atau bisa juga lebih rendah, tapi intinya semua harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa harus unggul? Karena itu kontrak Pak Rektor kepada PP Muhammadiyah. Jadi kalau tidak unggul, masa depannya belum tentu. Karena itu tanda tangan kontrak, nanti ada Prof. Arif, Prof. Arma yang dari Majelis Dikti itu. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan bahwa pidato guru besar yang saya ikuti selama 5 atau 6 saya sebagai BPH, ini menurut saya menunjukkan kajian yang sangat tinggi, dan karena itu saya memiliki pemikiran Pak Rektor bagaimana agar pidato-pidato guru besar itu dihimpun menjadi sebuah pemikiran yang disumbangkan oleh UMJ, tidak hanya untuk pengembangan ilmu, tapi juga untuk model pengembangan masyarakat. Tadi Profesor Iswan menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan yang memiliki sekolah laboratorium. Dan saya membayangkan kalau semua kajian-kajian yang disampaikan para guru besar ini juga diikuti dengan pembentukan laboratorium pengembangan sosial pada bidang masing-masing. Ini saya kira bagian penting agar ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para profesor ini tidak berhenti pada kajian teoritis, tapi menjadi bagian yang membumi, yang membawa dampak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, Pak Rektor setelah memiliki banyak guru besar, saya mengusulkan, ini usul bukan perintah, sudah saatnya UMJ memikirkan memiliki kelas internasional. Karena SDM-nya sangat unggul, kemudian lokasinya juga sangat memungkinkan, aksesnya juga sangat terbuka luas, sehingga setelah ini mudah-mudahan Pak Rektor dan para senat dan para dewan guru besar berpikir bagaimana UMJ memiliki international class. Sekolah internasional yang merupakan bagian dari upaya kita di Muhammadiyah untuk melakukan internasionalisasi Muhammadiyah dan mainstreaming atau pengarus utamaan gagasan Islam berkemajuan di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Yang terakhir, sedikit komentar atas 2 pidato tadi. Saya setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Profesor Evi tentang bencana dan mitigasinya, dan juga Profesor Iswan tentang bagaimana manajemen. Tapi izinkan saya untuk sedikit melihat perspektif bencana itu dari sudut pandang normatif teologis. Banyak kita merujuk pada firman Allah di dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat 41. Tadi Prof. Iswan dalilnya banyak sekali, dan baru saya hadir pengukuhan guru besar di UMJ yang dalilnya banyak itu pada pagi hari ini. Itu menunjukkan UMJ tetap Muhammadiyah karena banyak dalilnya. Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Kalau kita melihat secara sekilas, tadi Profesor Evi menyampaikan banyak hal terkait dengan kenapa bencana terjadi, mitigasi dan sebagainya. Tapi Quran mengingatkan kita bahwa kerusakan itu terjadi karena ulah manusia, karena man-made disaster. Bahkan kalau saya baca Qurtubi di dalam tafsirnya, dia menyebut al-fasad fil barri wal bahr itu
adalah kerusakan yang disebabkan oleh hati dan lisannya manusia. Karena itu maka banyak bencana itu terjadi adalah karena salah manajemen, karena salah urus, dan karena salah asuh atau salah cara kita mendidik. Dan inilah saya kira masalah serius dalam konteks bencana di Indonesia itu. Bencana itu terjadi karena banyak mitigasi yang tidak lagi diikuti, dan kemudian bencana terjadi karena banyaknya berbagai macam kebijakan yang tidak bijak, tapi kebijakan yang injak sana, injak sini, dan sebagainya. Saya sengaja bicara begitu karena ada anggota DPR, Mas Primus Justisio, yang mudah-mudahan mendengar aspirasi saya sebagai rakyat biasa ini. Mudah-mudahan kita sekalian tidak hanya melihat bencana itu sebagai bagian dari masalah yang semuanya berkaitan dengan proses-proses alam, karena Allah menciptakan alam itu dengan segala keseimbangan dan kesempurnaannya. Ayatnya sudah dibacakan oleh Profesor Iswan tadi. Tapi yang sangat penting tentu adalah bagaimana kita membangun moral, membangun akhlak, dan membangun pendidikan sebagai bagian dari upaya kita untuk menjadikan alam itu sebagai anugerah Allah, dan kita tidak hanya melihat bencana sebagai malapetaka, tapi juga bencana sebagai bagian dari ujian, dan bencana sebagai bagian dari kita naik kelas dengan berbagai kajian keilmuan yang bisa kita kembangkan dari berbagai disiplin ilmu. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Saya tidak akan menyampaikan orasi tandingan pada kesempatan ini, karena ini adalah forum milik Profesor Evi Sutisvi dan Profesor Iswan. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada syair dalam bahasa Arab yang biasa disampaikan Profesor Ma'mun Murad itu, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Jika ilmu tidak diamalkan, maka itu seperti pohon yang rindang tidak berbuah. Tidak usah sebut nama partai, karena itu tidak wilayah kita pada kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi pada UMJ, kepada sekali lagi Profesor Evi beserta seluruh keluarga, Profesor Iswan beserta seluruh keluarga, dan saya tutup dengan pantun. Ini pantun penutup yang saya kira menjadi hak paten saya. Burung pipit, burung nuri, itulah nama-nama burung. Mohon pamit undur diri, lain kali kita sambung. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta oleh Ketua Senat. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam rangka pengukuhan guru besar dan orasi ilmiah atas nama Profesor Dr. Evi Satisvi MSI dalam bidang ilmu administrasi publik dan Profesor Dr. Iswan SE MSI dalam bidang ilmu administrasi manajemen pendidikan. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Rektor beserta Ketua dan anggota Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian sidang terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam rangka pengukuhan guru besar dan orasi ilmiah atas nama Profesor Dr. Evi Satispi MSI dalam bidang ilmu administrasi publik dan Profesor Dr. Iswan SE MSI dalam bidang ilmu administrasi manajemen pendidikan. Atas perhatian dan kehadiran hadirin baik secara luring maupun daring, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.